Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas tentang kasus kematian salah satu anggota Brimob yang terungkap karena adanya kesaksian dari anaknya sendiri. Setelah kasus ini berjalan hampir 5 tahun, akhirnya kasus ini pun menemui titik terang dan terkuak fakta-fakta yang sangat mengejutkan. Apa saja yang ada di balik kematian anggota Brimob ini? Yuk kita simak videonya. Sosok anggota Brimob ini adalah Brigadir Yohanes Fernando Siahaan alias Yones. Dia merupakan seorang suami dari wanita bernama Ardila Rahayu Pongo atau biasa dipanggil dengan Dila. Dari pernikahan mereka pun telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama El Gibor Hasiolan Siahaan alias Olan. Diketahui rumah tangga mereka dikenal harmonis dan jarang terlihat adanya keributan dari rumah tangga itu. Seiring berjalannya waktu, Olan pun bertumbuh besar dan beranjak usia 6 tahun. Di saat itulah sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi. Kejadian mengerikan itu terjadi pada tanggal 29 Agustus 2018 ketika Dila yang sedang tidur terbangun tengah malam. Sontak Dila pun sangat terkejut ketika menemukan suaminya tergantung tidak bernyawa di pintu dapur rumah yang berlokasi di Jalan Sorong, Makbon Perumahan Bambu Kuning, Kelurahan Giu, Kota Sorong, Papua. Dila yang panik sontak menjerit meminta pertolongan kepada tetangga sekitaran. Warga yang mendengar jeritan itu pun segera berlari untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Dan benar saja, Yohanes sudah tidak bernyawa dengan lilitan kabel yang masih mengikat lehernya. Melihat kejadian itu, warga pun segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Polisi segera datang untuk melakukan olah TKP dan melakukan evakuasi ke tubuh Yohanes. Segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan penuh duka, istri, anak, orang tua, dan keluarga besar pun sangat terpukul dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka pun harus merelakan kepergian Yohanes yang diduga meninggal dunia akibat bundir. Kesedihan pun tiada hentinya hingga prosesi pemakaman itu berlangsung. Seiring dari kepergian Brigadir Yohanes membuat keluarga pun bertanya-tanya permasalahan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Yohanes nekat mengakhiri hidupnya. Pihak keluarga yang masih belum mendapatkan jawaban jelas dari hasil visum tim penyidik Polresta Sorong dan masih menjadi tanda tanya besar tentang permasalahan apa yang dialami oleh anaknya itu. Akhirnya pihak keluarga pun mengajukan permohonan otopsi kepada pihak kepolisian untuk melakukan pembongkaran makam Brigadir Yohanes. Setelah 2 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 26 September 2018, pihak keluarga mendapatkan surat balasan dari pihak kepolisian. Dengan hati yang penuh harap, ternyata isinya pun hanya selembar penolakan tentang pembongkaran makam dari Brigadir Yohanes. Dari sanalah keluarga pun mulai yakin ada yang tidak wajar dari kematian anaknya tersebut. Keyakinan itu pun bukan tanpa alasan. Evalina yang merupakan ibu dari Yohanes mengatakan ada beberapa kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga. Ternyata di balik itu semua, pernikahan keduanya tidak pernah direstui oleh pihak keluarga dari korban, lantaran mereka berbeda agama. Namun kuatnya cinta mereka pun tetap melangkah dan menikah pada tahun 2011. Selama 7 tahun usia pernikahan mereka, keluarga dari korban tidak pernah merestui pernikahannya. Kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga ketika menemukan tubuh Yohanes yang berada tergeletak di bawah pintu dengan kondisi terlilit kabel, bukan dalam posisi tergantung. Kemudian Dila pun tidak segera memberitahu orang tua atau keluarga ketika menemukan Yohanes sudah tidak bernyawa. Karena dia katakan untuk
untuk hasil otopsi tidak bisa disampaikan ke keluarga. Itu adalah dokumen negara. Saya bingung, kenapa itu jadi dokumen negara? Kalau dia bilang hasil dari dokter forensik itu, hasil-hasil yang dari Makassar itu dokumen, ya saya tahu. Tapi untuk hasilnya, kenapa dikatakan tidak dibolehkan, itu kami tahu. Dan kecurigaan lainnya sampai kepada Olan, yakni anak sematawayang mereka yang mengalami trauma berat harus dititipkan di Komisi Nasional Perlindungan Anak di Jakarta untuk memulihkan mental dan menghilangkan rasa trauma itu, di mana dalam pengobatan itu melakukan pendekatan serta perlahan demi perlahan mencari informasi lebih dalam lagi. Dikarenakan saksi kunci pada saat kejadian sebelum korban ditemukan tidak bernyawa adalah Olan, anak sematawayang mereka. Pihak kepolisian akhirnya bergerak mengumpulkan bukti dan saksi untuk mengungkap kasus ini. Polisi mengamankan ponsel milik Yohanes untuk proses pengecekan dan memanggil 12 orang saksi untuk dimintai keterangan. Dari rentetan proses penyelidikan, polisi mengungkap bahwa Brigadir Yohanes telah mengalami pembunuhan, dan dari bukti serta saksi, polisi juga telah mengantongi 2 nama terduga pelaku. Namun, di tengah-tengah proses penyelidikan, kasus ini pun tidak tuntas dan kembali berjalan di tempat. Tidak adanya tindakan lanjut dari pihak kepolisian, bahkan menguap begitu saja hingga 4 tahun lamanya. Kasus ini di bawah naungan Polresta Sorong tidak ada kejelasan. Entah apa yang terjadi, penyelidikan pihak kepolisian pada saat itu tidak mampu merampungkan penyelidikan pada kasus ini. Sampaikan kepada pihak kasat. Nah, memang kemarin itu masih tahap lidik, ya, tahap lidik. Walaupun perasaan dari pihak keluarga agak lamban, ya itulah proses. Setelah itu kita bersyukur bulan 1 kemarin sudah ditingkatkan menjadi sidik, ya, sekarang sudah tahap penyidikan. Pihak keluarga yang terus berjuang untuk mendapatkan keadilan mendesak pihak kepolisian Polresta Sorong. Setelah berkali-kali usaha mereka hingga 4 tahun lamanya, akhirnya upaya itu pun berbuah hasil. Berkas-berkas atas kematian dari Brigadir Yohanes diambil alih ke Polda Papua Barat pada tahun 2022. Setelah penyelidikan dipegang oleh Polda Papua Barat, kasus ini pun akhirnya rampung dan terungkap fakta dalam penyelidikan tersebut. Berikut fakta dan kronologi dari kematian Brigadir Yohanes Fernando Siahaan. Fakta yang ditemukan pertama, Dila sang istri diketahui telah berselingkuh dengan pamannya sendiri, yaitu Andi Abdullah Pongo. Fakta itu pun bukan tanpa dasar. Olan sang anak adalah saksi kunci yang pernah memergoki ibunya sedang berduaan dengan Andi di dalam kamar mandi dalam kondisi keduanya tanpa busana. Olan menyaksikan hal itu bukan hanya 1 kali saja. Olan pun pernah melihat ibunya membawa beberapa laki-laki secara bergantian masuk ke dalam rumah ketika Yohanes sedang pergi berdinas beberapa hari. Olan mengaku sering dikunci di dalam kamarnya atau dititipkan kepada keluarga lainnya ketika ibunya sedang membawa laki-laki ke dalam rumah. Pihak kepolisian berhasil membongkar digital forensik. Riwayat percakapan ditemukan adanya pesan singkat story WhatsApp dari Dila selama bulan Agustus 2018 yang isinya tentang keluhannya ingin segera bercerai dengan Yohanes. Rinciannya yaitu pada tanggal 7 Agustus, Dila pun menuliskan, "Saya hapus aplikasi Bigo, tetapi tetap kita pisah. Kalau mau baik-baik, sudah kita tetap pisah." Sehari kemudian pada tanggal 8 Agustus, Dila pun kembali menulis story WhatsApp-nya lagi yang berisikan sedikit lagi menjadi single. Dilanjut pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2018. Dila pun menegaskan lagi dengan tulisan, "Mau selingkuh pun saya akan buat, biar kau pisah dan ceraikan saya." Selain itu, polisi menemukan fakta sebelum ditemukan tidak bernyawa,
telah terjadi pertengkaran hebat antara Yohanes dengan Dila. Keributan itu dipicu pada tanggal 28 Agustus 2018. Yohanes menemukan adanya percakapan mesra di ponsel milik sang istri. Sontak membuatnya sangat marah. Keributan itu membuat anak mereka tidak bisa tidur di dalam kamarnya hingga larut malam sekitar pada jam 24.00. Setelah dari keributan itu mereda, ternyata Dila merencanakan sesuatu. Dia pun memanggil pamannya, yaitu Andi Abdullah Pongo, untuk datang ke rumah. Pamannya pun datang bersama dengan 3 orang yang belum diketahui identitasnya. Dila memberikan isyarat kepada pamannya untuk masuk ketika Yohanes berada di dalam kamar mandi. Olan yang pada malam itu masih belum bisa tidur sekitar pada jam 2 dini hari. Olan pun keluar lalu mengintip dari balik gorden untuk melihat apakah keributan orang tuanya sudah mereda atau belum. Ketika mengintip itu, Olan pun sangat terkejut melihat Andi Abdullah bersama dengan 3 orang lainnya sedang menunggu ayahnya di depan pintu kamar mandi dan menyaksikan saat ayahnya membuka pintu kamar mandi. Yohanes langsung disergap oleh ketiga orang asing itu dengan cara 1 orang memegang tangan Yohanes, 1 orang memegang kaki, dan 1 orang lainnya mencekik leher Yohanes. Andi Abdullah mendekati Yohanes dari arah belakang, melayangkan pukulan ke kepala bagian belakang yang membuat Yohanes jatuh tersungkur. Olan makin terkejut ketika melihat ibunya datang bukan untuk menolong ayahnya, melainkan membawa gulungan kabel berwarna merah dan melilitkan ke leher Yohanes lalu menyeretnya tepat di bawah pintu dapur. Ternyata di tengah aksinya itu, Dila pun menyadari jika Olan belum tidur dan menyaksikan kejahatan mereka. Dila langsung menghampirinya dengan mengatakan, "Kalau kamu bilang sama siapa-siapa, ku bikin kaya bapakmu." Ancaman itu membuat Olan menjadi ketakutan dan kembali ke tempat tidurnya lalu berpura-pura untuk tidur. Dari situlah awal yang menyebabkan Olan mengalami trauma yang berkepanjangan. Lewat saksi kunci dari Olan itulah kasus yang sudah tidak berjalan selama 4 tahun akhirnya terungkap. Namun Andi Abdullah sempat berkomentar melalui akun sosial medianya yang menyatakan tidak terlibat atas kematian dari Yohanes. Bahkan tuduhan itu tidaklah benar. Segala upaya telah dilakukan untuk menolak tuduhan terlibat atas kematian Brigadir Yohanes. Saya Andi Abdullah Pongo. Insya Allah hari ini saya akan berangkat dengan KM kapal Gunung Dempo menuju ke Sorong, dan insya Allah saya akan menghadapi jalur hukum yang ditimpakan ke saya, yang saya rasa semena-mena dan tidak sesuai dengan kejadian dan apa yang ada, karena saya tidak berbuat dan saya tidak melakukan perbuatan itu. Setelah menjalani proses panjang, akhirnya Dila dan Andi Abdullah pada saat itu juga langsung ditahan di Rutan Polda Papua Barat. Namun pada kasus ini, polisi belum berhasil menangkap 3 orang yang turut membantu dalam pembunuhan tersebut. Selanjutnya, penyidik polisian melakukan tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Sorong pada Januari 2023. Kemudian berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sorong pada bulan Maret 2023. Kasus ini disidangkan pertama kali pada tanggal 21 Maret 2023. Kasus pembunuhan Brigadir Yohanes sendiri saat itu sudah memasuki sidang tuntutan. Dila dan pamannya dituntut hukuman seumur hidup. Tuntutan tersebut dibacakan oleh jaksa dalam persidangan yang digelar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023. Keluarga dari pelaku mengamuk di dalam ruang sidang, tidak terima dengan tuntutan jaksa karena mereka menilai tuntutan jaksa sangat berat
dan merasa jika keduanya tidak bersalah. Didapatkan fakta hukum itu didapat dari keterangan saksi, kemudian keterangan pendapat ahli. Walaupun memang terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tetapi sebagaimana fakta persidangan yang kita peroleh, kita bisa membuktikan bahwa terdakwa memang terbukti di dakwaan kita yang primer, yaitu 340 junto 56. Hakim Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan pidana masing-masing terdakwa, yakni Ardila Rahayu Pongo dengan vonis 20 tahun penjara dan pamannya Andi Abdullah Pongo selama 18 tahun penjara. Sontak saja vonis itu pun membuat pihak keluarga kembali marah karena menganggap keduanya tidak bersalah, dan keluarga pun sempat mengejar hakim namun diamankan oleh pihak keamanan pengadilan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?